Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Natalia Donata dengan NIM 3120160 kelas A sore semester 5. Baiklah, tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Muhammad Anwar Rubey Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Nah, secara sederhana, pengertian atau definisi wirausaha adalah suatu proses melakukan identifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan yang berujung dengan dibentuknya sebuah usaha. Sedangkan kewirausahaan memiliki pengertian merupakan proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau usaha tersebut. Nah, selanjutnya setelah mengetahui apa itu pengertian wirausaha, selanjutnya kita akan melihat karakter atau ciri-ciri wirausaha. Yang pertama yaitu memiliki komitmen yang tinggi. Karakteristik seorang wirausaha yang untuk sukses yang pertama adalah dia harus memiliki komitmen yang tinggi. Karena komitmen berkaitan dengan setiap perkataan maupun tindakan yang akan kamu pertanggungjawabkan. Dengan komitmen yang tinggi dan dalam membangun usaha membuat sebuah kepercayaan terhadap diri kamu ataupun perusahaan. Maka dari itu bisa membuat langkah kamu dalam berbisnis juga lebih mudah. Yang selanjutnya yaitu disiplin. Sebagai seorang wirausahawan, kamu harus mempunyai karakter disiplin. Dengan begitu memperlihatkan bahwa kamu berusaha keras untuk melakukan apapun dalam urusan bisnis. Disiplin di sini maksudnya adalah keteraturan kamu dalam menjalankan usaha. Jika disiplin kamu dapat memotivasi dan membangkitkan semangat diri untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian ciri yang ketiga yaitu percaya diri. Percaya diri sebagai langkah awal kamu untuk bisa memulai usaha. Karena kamu percaya terhadap kemampuan dirimu bahwa dapat membangun dan menjalankan bisnis. Kepercayaan diri menandakan kalau kamu siap menghadapi segala rintangan ke depannya. Tapi jangan terlalu berlebihan. Kamu harus mengimbanginya juga dengan pengendalian diri agar kesannya tidak sombong. Untuk ciri yang selanjutnya yaitu pantang menyerah. Membangun dan mengembangkan sebuah usaha untuk tidak mudah. Makanya dibutuhkan sifat pantang menyerah bagi seorang wirausaha dalam membuat bisnis. Tentu saja membuat usaha dari awal itu pasti ada tantangannya atau kegagalan selamanya berjalan usaha. Sifat pantang menyerah wajib dimiliki oleh wirausahawan agar tidak mudah menyerah jika mengalami suatu kegagalan. Dan dari kegagalan tersebut dapat dijadikan motivasi untuk kedepannya agar meminimalisir gagal dalam berwirausaha. Untuk yang selanjutnya yaitu memiliki kreativitas tanpa batas. Kreativitas adalah satu karakteristik yang penting juga dimiliki oleh wirausaha. Dengan kreativitas yang dimiliki seorang wirausaha dapat menciptakan ide usaha maupun produk yang tidak terbatas dengan produk atau usaha serupa. Maka dari itu, satu kreativitas harus dibarengi dengan adanya inovasi. Tujuannya adalah agar menarik minat para pelanggan terhadap usaha kamu. Caranya, kamu bisa mengadakan riset kepada orang-orang mengenai tren yang sedang berkembang saat itu. Nah, untuk ciri selanjutnya yaitu berani mengambil risiko. Karakter lainnya seorang wirausaha berani bertanggung jawab atas semua keputusannya dan mengambil risiko terberat sekalipun. Berani mengambil risiko jika bisnisnya nanti akan mengalami kerugian bahkan produk yang dia jual tidak laku.
Dengan adanya permasalahan tersebut, biasanya wirausahawan dapat mengatasinya dengan baik dan sudah memiliki solusi supaya kejadian yang terjadi tidak dapat terulang kembali. Untuk yang selanjutnya yaitu bersikap jujur. Di semua aspek kehidupan, sikap jujur wajib dimiliki oleh banyak orang, termasuk saat kamu menjalankan sebuah bisnis. Hal penting yang meski dimiliki oleh seseorang bisnis ialah selalu bersikap jujur. Sebab kejujuran akan memberikan rasa percaya, sehingga kamu menjalankan sebuah bisnis dapat dilakukan dengan mudah. Nah, selanjutnya yaitu mau bekerja keras. Selain memiliki kecerdasan, nyatanya sebagai pebisnis hal tersebut harus diimbangi oleh kemauan bekerja keras juga loh. Coba bayangin, misalnya kamu ingin mendapatkan air bersih. Kalau kamu hanya mengandalkan kerja keras, kamu pasti akan mengangkut air tersebut ke rumah. Sedangkan jika seandainya kamu menggunakan kombinasi antara kerja keras dan kecerdasan, tentunya kamu akan membuat aliran air menggunakan pipa. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dapat bekerja sama dengan orang lain. Sebagai seorang pebisnis, tentunya kamu tidak terlepas dengan orang lain, di mana kamu mesti bekerja sama dengan mereka. Maka dari itu, kamu harus membiasakan diri bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Seperti hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Yang dimaksud dengan bekerja sama sebagai pebisnis salah satunya adalah bangun kerjasama karyawan, partner kerja, dan kolega bisnis. Untuk ciri yang selanjutnya itu mandiri dan realistis. Seorang pebisnis pastinya pengen dong usahanya berkembang dengan pesat. Nah, maka dari itu kamu mesti memiliki karakter wirausahawan yang mandiri dan realistis. Apalagi kamu diharuskan mengambil keputusan yang cepat tanpa intervensi dari orang lain, sehingga diperlukan sifat kewirausahaan yang mandiri serta realistis. Nah, untuk ciri yang selanjutnya yaitu berorientasi pada masa depan. Karakter wirausahawan yang terakhir yaitu berpikiran ke depan, di mana kamu harus bisa memikirkan segala kemungkinan yang terjadi di masa depan. Contohnya, membuat peluang bisnis baru dengan menciptakan produk baru berdasarkan situasi yang akan terjadi. Sebagai seorang visioner atau berpikiran ke depan, tentunya akan menjadikan setiap kekurangan yang terjadi di masa sekarang sebagai pembelajaran, sehingga kedepannya meminimalisir terjadinya masalah tersebut. Nah, itulah ciri dari wirausaha. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu pembahasannya tentang faktor pendukung dan faktor penghambat dalam wirausaha. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor pendorong keberhasilan wirausaha. Keberhasilan dalam kewirausahaan ditentukan oleh 3 faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan dan kemauan. Orang yang tidak memiliki kemampuan tetapi banyak kemauan, dan orang yang memiliki kemauan tetapi tidak memiliki kemampuan, keduanya tidak akan menjadi wirausaha yang sukses. Sebaliknya, orang yang memiliki kemauan dilengkapi dengan kemampuan akan menjadi orang yang sukses. Kemauan saja tidak cukup bila tidak dilengkapi dengan kemampuan. Untuk yang kedua yaitu tekad yang kuat dan kerja keras. Orang yang tidak memiliki tekad yang kuat tetapi memiliki kemauan untuk bekerja keras, dan orang yang suka bekerja keras tetapi tidak memiliki tekad yang kuat, keduanya tidak akan pernah berhasil. Yang ketiga, kesempatan dan peluang. Ada solusi, ada peluang. Sebaliknya, tidak ada solusi, tidak akan ada peluang. Peluang ada jika kita menciptakan peluang itu sendiri, bukan mencari-cari atau menunggu peluang yang akan datang kepada kita. Nah, David C. McClelland tahun 1961 halaman 207 mengemukakan bahwa kewirausahaan ditentukan oleh motif berprestasi, optimisme, sikap nilai, dan status kewirausahaan atau keberhasilan.
Keberhasilan wirausaha ditentukan oleh perilaku kewirausahaan. Faktor yang mempengaruhi perilaku kewirausahaan terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi hak kepemilikan properti atau property right, kemampuan atau kompetensi, dan insentif. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi lingkungan. Nah, selanjutnya faktor penghambat dalam wirausaha. Menurut Zimmerer, tahun 1996 halaman 14-15, keberhasilan atau kegagalan dalam berwirausaha sangat bergantung pada kemampuan pribadi wirausahawan itu sendiri. Ada beberapa faktor yang akan menyebabkan wirausahawan gagal dalam menjalankan usaha barunya, yaitu yang pertama, tidak kompeten dalam hal manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dalam pengetahuan untuk mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Yang kedua, kurangnya pengalaman, baik dalam kemampuan teknik, memvisualisasikan usaha, mengkoordinasikan, mengelola sumber daya manusia, maupun mengintegrasikan operasi perusahaan. Yang ketiga yaitu kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan pemasukan secara cermat. Kekeliruan dalam pemeliharaan aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan jalannya perusahaan tidak benar. Selanjutnya yang keempat yaitu gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Yang kelima yaitu lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan suka beroperasi karena kurang efisien. Yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan peralatan atau fasilitas perusahaan secara tidak efisien dan tidak efektif. Yang selanjutnya yaitu sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil atau gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan terjadinya gagal lebih bersih. Selanjutnya yaitu yang kedelapan atau yang terakhir, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Wirausahawan yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausahawan yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. Nah, itulah faktor dalam wirausahawan. Nah, untuk selanjutnya yaitu poin yang keempat, menjelaskan konsep ide dan peluang usaha. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ide dan peluang usaha? Ide merupakan gagasan baru untuk menciptakan barang atau jasa yang berpotensi menjadi sumber pemasukan finansial. Nah, sementara itu peluang muncul dari proses pembacaan usaha yang berpotensi menjadi sumber pemasukan finansial. Nah, bagaimana sih cara menentukan ide dan peluang usaha? Cara menentukan ide dan peluang usaha adalah mengetahui kemampuan pribadi, pilih hal yang sedang tren, beri keunikan pada produk, dan lakukan riset pasar, kemudian ciptakan jenis barang atau jasa yang baru. Nah, itulah konsep ide dan peluang untuk usaha. Nah, selanjutnya poin yang kelima yaitu menjelaskan konsep cara langkah-langkah mendirikan usaha baru.
Nah, hambatan terbesar saat membuka usaha baru ialah memulainya. Jika Anda sudah melalui fase ini, maka langkah selanjutnya relatif bisa Anda jalani. Untuk memulai usaha baru, mari kita coba langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu mempersiapkan mental. Hal pertama yang harus disiapkan adalah mental. Mental pengusaha berbeda dengan mental karyawan. Karyawan cenderung menghabiskan gaji bulanannya, sedangkan pengusaha harus menginvestasikan sebagian penghasilannya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Maka ketika kita sudah memilih untuk membuka usaha, terapkanlah mental sebagai pengusaha. Yang kedua yaitu siapkan modal. Apapun jenis usahanya pasti memerlukan modal. Banyak pengusaha yang mengeluhkan modal. Sebenarnya tak perlu dirisaukan. Dengan modal kecil pun Anda sudah bisa membuka usaha. Besarnya modal tergantung dari besar atau kecilnya usaha yang Anda jalankan. Kemudian yang ketiga yaitu bidang usaha. Tentu bidang usaha yang akan Anda buka, Anda bisa memilih bidang usaha yang belum pernah ada atau yang sudah banyak. Pada awalnya orang merasa ragu untuk membuka usaha, baik bidang yang belum pernah ada maupun yang sudah banyak dilakukan. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu lokasi. Lokasi merupakan peran penting dalam membuka usaha. Lokasi yang ramai diyakini akan membuat usahamu cepat dikenal dan menarik banyak peminat. Pilih lokasi yang strategis, yaitu dekat dengan tempat aktivitas masyarakat, kantor, sekolah, ataupun kampus. Langkah yang selanjutnya yaitu fokus. Fokuslah pada suatu bidang usaha terlebih dahulu. Banyak pengusaha yang gagal saat memulai berkembang karena tidak fokus pada peningkatan bisnis awal, melainkan terlalu banyak ingin mencoba bidang usaha lain. Langkah yang keenam yaitu cari pelanggan. Kenalkan bidang usaha Anda keluar. Sebarkan informasi barang dagangan atau usaha Anda ke semua orang agar bisa mendapatkan klien. Ada banyak cara untuk promosi. Selanjutnya yaitu cara berbisnis. Sebenarnya berbisnis itu mudah kok. Contohnya barang seharga 1.000, tugas Anda adalah menjualnya dengan harga yang lebih dari itu. Misalnya menjadi 1.500. Intinya dari sebuah barang Anda bisa menjualnya dengan memperoleh keuntungan. Setelah itu jualah barang tersebut sebanyak-banyaknya. Selanjutnya yang ke-8, pegawai. Pada awal membuka usaha, Anda harus membutuhkan sedikit pegawai. Selain Anda sendiri yang mengurus usaha tersebut, Anda bisa melibatkan pasangan atau anggota keluarga yang lainnya untuk mengelola. Tujuannya agar mereka dapat ikut merasa memiliki usaha tersebut. Setelah usaha Anda berkembang, Anda bisa mempekerjakan pegawai tambahan. Langkah selanjutnya yaitu perencanaan keuangan. Keuangan untuk membuka bidang usaha tak hanya terpaku pada modal awal. Ketika usaha sudah berjalan, Anda harus pandai mengatur alur keluar masuknya uang. Pisahkan keuangan bisnis dengan keuangan pribadi. Banyak pengusaha yang gagal karena keuangan pribadi dan bisnis tercampur aduk. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu memulai. Sudah memikirkan segala sesuatunya? Kalau begitu, mulailah bisnis Anda. Yang ke-11 yaitu membangun bisnis. Tentu saja ada resikonya. Namun, kalau Anda sudah menyadari resikonya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semakin maju usaha Anda, reputasi Anda semakin dipertaruhkan. Karena itu, sambil menjaga kelangsungan bisnis, Anda juga harus menjaga reputasi. Nah, langkah yang terakhir yaitu antisipasi kegagalan. Risiko kegagalan dalam berbisnis selalu ada. Karena itu, Anda dituntut untuk bersikap tegas dan cepat bertindak, terutama bila melihat sesuatu yang tidak beres. Nah, itulah langkah-langkah untuk memulai usaha baru.
Nah, selanjutnya yaitu poin yang keenam atau poin yang terakhir, yaitu menjelaskan konsep sales dan marketing. Nah, perlu kita ketahui pengertian dari marketing ialah sistem kegiatan yang dirancang untuk menentukan harga, menempatkan atau mendistribusikan dan mempromosikan produk dan layanan memenuhi kebutuhan dan keinginan target pelanggan atau pasar untuk mencapai tujuan bisnis. Sebaliknya, Kotler menggambarkan sales sebagai proses membujuk pelanggan untuk membeli produk atau layanan perusahaan. Dalam arti yang paling ketat, penjualan dapat dianggap sebagai bagian dari promosi. Nah, mengapa sales dan marketing itu berbeda? Tujuan dari strategi marketing adalah untuk merencanakan dan menentukan tujuan pemasaran. Ini termasuk rencana untuk bagaimana Anda akan mempromosikan produk atau layanan atau untuk menjangkau pelanggan yang tepat, serta bagaimana Anda akan mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar. Strategi pemasaran pada dasarnya adalah menyelaraskan tim dengan apa yang ingin Anda capai, sehingga Anda dapat mengidentifikasi program yang dapat dan kampanye iklan untuk berinvestasi. Tujuan dari strategi penjualan atau sales adalah untuk menciptakan jalur yang paling efektif untuk mengubah prospek yang potensial menjadi pelanggan yang membayar. Hal ini berfokus pada bagaimana Anda akan bekerja secara langsung dengan orang-orang yang paling mungkin melakukan pembelian dan bagaimana Anda akan membantu mereka memilih untuk memulai membayar produk dan layanan Anda. Strategi penjualan juga dapat menangani taktik untuk mengubah pelanggan satu kali menjadi pelanggan tetap atau menjadi pembeli yang merekomendasikan produk Anda ke orang yang terdekat. Baiklah, sekian video yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Sekian dan terima kasih.